Kedewasaan di balik sinar kebintangan. Respons Lamine Yamal atas gugurnya Cristiano Ronaldo dan Neymar di Piala Dunia 2026. Los Angeles. Panggung Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Utara bukan hanya menjadi saksi evolusi taktis sepak bola modern dengan format baru 48 tim. Lebih dari itu, turnamen ini telah bertransformasi menjadi sebuah teater drama yang mempertemukan akhir tragis dari sebuah era keemasan dengan fajar menyingsing dari generasi baru. Ketika dua kiblat sepak bola dunia, Portugal dan Brasil, dipaksa mengepak koper lebih awal di fase gugur, dunia tidak hanya menyoroti tangisan para legenda yang gugur, tetapi juga menoleh pada respons emosional dan penuh kedewasaan dari sang fenomena muda Spanyol, Lamine Yamal. Tersingkirnya Portugal oleh kedahsyatan kolektif Spanyol 1-0 di babak 16 besar, dan kandasnya Brasil secara mengejutkan di tangan Norwegia 2-1, memastikan turnamen ini kehilangan dua daya tarik visual terbesarnya, yakni Cristiano Ronaldo dan Neymar Junior. Bagi Lamine Yamal, pemuda berusia 18 tahun, yang kini memikul ekspektasi jutaan publik La Roja, momen gugurnya kedua ikon global tersebut bukan sekadar statistik hasil pertandingan, melainkan sebuah refleksi mendalam tentang hukum alam sepak bola yang kejam, namun tak terhindarkan. Last Dance yang terkoyak. Tatapan Yamal pada tangisan Ronaldo. Pertandingan babak 16 besar antara Spanyol versus Portugal di Los Angeles Stadium bukan sekedar perebutan tiket menuju babak perempat final, melainkan sebuah distorsi waktu. Di satu sisi lapangan berdiri Cristiano Ronaldo, pria berusia 41 tahun yang sedang menjalani Piala Dunia ke-6 sekaligus menjadi turnamen internasional terakhir dalam karir legendarisnya. Di sisi lain berdiri Lamine Yamal, bocah ajaib yang bahkan belum lahir ketika Ronaldo mencetak gol pertamanya di panggung Piala Dunia 2006. Spanyol berhasil keluar sebagai pemenang lewat gol tunggal yang lahir dari skela taktis yang rapi. Namun, begitu peluit panjang berbunyi, alih-alih merayakan kemenangan dengan gegap gempita bersama skuad La Roja, pandangan Lamine Yamal langsung tertuju pada sosok nomor punggung 7 di kubu lawan. Kamera seluruh dunia menangkap momen emosional ketika Cristiano Ronaldo berjalan sendirian menuju lorong stadion dengan air mata yang membasahi pipinya. Sebuah akhir yang sunyi bagi sang penguasa rekor. Dalam konferensi pers pasca pertandingan yang dipadati jurnalis internasional, Yamal menunjukkan empati yang luar biasa. Sebuah sikap yang jarang ditemukan pada pemain seusianya yang baru saja memenangkan laga besar. Ketika saya masih anak-anak di Rocafonda, Cristiano Ronaldo adalah sosok yang berada di poster dinding kamar saya dan di layar televisi setiap akhir pekan. Dia bukan sekadar pemain sepak bola. Dia adalah standar tertinggi dari kerja keras, dedikasi, dan mentalitas juara yang menginspirasi generasi saya, ujar Yamal dengan nada suara yang rendah dan penuh rasa hormat. Melihatnya harus menyudahi perjalanan Piala Dunia dengan cara seperti ini, jujur saja,
Itu meninggalkan rasa perih di hati siapapun yang mencintai sepak bola. Tidak ada satupun pencinta olahraga ini yang tega melihat seorang legenda terbesar menangis di akhir kariernya. Namun, bagi saya pribadi, bisa berada di satu lapangan yang sama dengan Cristiano di laga sekrusial ini adalah sebuah kehormatan abadi. Warisannya tidak akan pernah berkurang hanya karena hasil pertandingan malam ini. Kedewasaan Yamal dalam merespons Last Dance Ronaldo memicu pujian luas dari berbagai pengamat sepak bola Eropa. Ia tidak melihat Ronaldo sebagai musuh yang berhasil ia singkirkan, melainkan sebagai sebuah monumen sejarah yang telah meletakkan fondasi bagi para pemain muda seperti dirinya untuk berani bermimpi. Runtuhnya Jogo Bonito, simpati Yamal untuk patah hati Neymar. Bila gugurnya Ronaldo adalah kisah tentang penuaan yang tak bisa dilawan oleh waktu, maka kandasnya Neymar Junior bersama timnas Brasil adalah cerita tentang patah hati yang mendalam akibat kejamnya dinamika turnamen. Langkah Brasil dihentikan secara dramatis oleh kedisiplinan tingkat tinggi skuad Norwegia di babak gugur. Bagi Neymar, Piala Dunia 2026 ini adalah misi penebusan dosa terbesar setelah ia harus berpacu dengan waktu dan badai cedera panjang demi bisa tampil dalam kondisi fisik yang bugar di Amerika Utara. Sebagai pemain yang juga dibesarkan oleh ideologi sepak bola menyerang di Catalonia dan kerap disebut-sebut memiliki kemiripan gaya bermain, khususnya dalam hal keberanian melakukan dribble 1-1 dan improvisasi yang menghibur, Yamal mengaku merasakan kesedihan yang dialami Neymar. Sepak bola tanpa keceriaan dan senyuman Neymar terasa kehilangan sebagian dari identitas indahnya. Saya tahu betapa besarnya pengorbanan yang dia lakukan, berapa jam yang dia habiskan di ruang pemulihan, hanya untuk bisa mengenakan jersey kuning Brazil itu di turnamen ini, tutur bintang muda Barcelona tersebut. Sangat menyakitkan melihat Brasil tersingkir ketika kita semua tahu Neymar masih memiliki magis yang luar biasa untuk diberikan kepada penonton. Namun, inilah realitas kejam dari Piala Dunia modern. Format baru ini tidak peduli seberapa besar nama Anda di masa lalu atau seberapa indah gaya main Anda. 1 detik saja Anda kehilangan fokus dalam transisi taktis, tim-tim dengan fisik kuat seperti Norwegia akan menghukum Anda tanpa ampun. Tetapi satu hal yang pasti, kegagalan malam ini tidak akan pernah menghapus status Neymar sebagai salah satu bakat paling menghibur dalam sejarah sepak bola modern. Regulasi waktu dan pergantian tongkat estafet generasi. Pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut Lamine Yamal di ruang pers Piala Dunia 2026 mencerminkan sebuah fenomena yang lebih besar. Pergantian tongkat estafet kekuasaan sepak bola dunia secara resmi sedang terjadi. Selama hampir 2 dekade, narasi sepak bola internasional selalu berputar di sekitar nama-nama mapan seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Neymar Junior. Namun,
Piala Dunia 2026 tampaknya dirancang oleh takdir untuk menjadi garis finish bagi era tersebut. Runtuhnya dominasi Portugal dan Brasil di fase awal gugur menjadi pengingat bahwa dinamika fisik dan kecepatan sepak bola modern kini menuntut intensitas yang jauh lebih tinggi. Sesuatu yang menjadi makanan sehari-hari bagi pemain muda berenergi kuda seperti Yamal. Yamal sendiri tampaknya sangat sadar akan beban sejarah yang kini mulai bergeser ke pundak generasinya. Alih-alih merasa terbebani atau tinggi hati karena berhasil melaju lebih jauh dibanding para idolanya, ia justru menggunakannya sebagai cermin untuk tetap waspada. Melihat apa yang terjadi pada Portugal dan Brasil, membuat kami di tim Spanyol sadar bahwa tidak ada ruang untuk rasa jemawa atau kepuasan sesaat. Kami telah melihat para raksasa bertumbangan dalam hitungan hari. Ini adalah peringatan keras bagi kami yang masih bertahan di turnamen ini, tambah Yamal. Menatap semifinal. Badai cedera Spanyol dan ujian kedewasaan berikutnya. Kedewasaan lisan Lamine Yamal kini harus segera diuji dalam bentuk aksi nyata di lapangan hijau. Menghadapi tim nasional tangguh seperti Belgia di babak semifinal, peran Lamine Yamal dipastikan akan bergeser dari sekadar pemain muda berbakat yang memberikan kejutan menjadi poros utama kreativitas tim yang harus memikul beban mencetak gol dan membuka ruang. Kehilangan rekan duet setianya seperti Nico Williams di sisi sayap lain tentu akan membatasi opsi ruang transisi Spanyol. Namun, mentalitas matang yang ditunjukkan Yamal saat merespons gugurnya Ronaldo dan Neymar menjadi indikator kuat bahwa secara psikologis, bocah ajaib ini sudah sangat siap menghadapi tekanan mental tingkat dewa. Kami kehilangan beberapa pemain kunci yang sangat penting bagi struktur permainan kami, dan itu adalah pukulan telak. Tetapi seperti yang saya pelajari dari melihat perjuangan para pemain besar di turnamen ini, mengeluh tidak akan mengubah hasil pertandingan. Kami yang tersisa harus berlari 2 kali lebih cepat, berpikir 2 kali lebih cerdas, dan bermain dengan hati demi lambang di dada. Kami menghormati sejarah yang telah ditulis oleh para legenda yang sudah pulang. Tetapi Spanyol di sini untuk menulis bab kami sendiri menuju podium juara. Tutup Yamal dengan pandangan mata yang tajam dan penuh keyakinan. Piala Dunia 2026 mungkin akan dikenang sebagai kuburan bagi impian akhir Cristiano Ronaldo dan Neymar. Namun, bagi dunia sepak bola, turnamen ini akan selalu diingat sebagai momen di mana Lamine Yamal tidak hanya tumbuh sebagai pemain sepak bola yang hebat, tetapi juga bertransformasi menjadi seorang pemimpin masa depan yang berkelas, membumi, dan dihormati oleh kawan maupun lawan. 2 langkah lagi menuju New York, dan sang matador muda siap menuntaskan takdirnya.